Halo teman-teman, di sini kelompok 7 akan mempresentasikan pengaturan ruang kelas. Pemateri pertama oleh Maulida Fitriani, pemateri kedua oleh Rizkika Alaya Indah Kibari, dan pemateri terakhir Hanifah Aulia. Yuk kita simak langsung. Pengertian pengaturan ruang kelas. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik, iklim sosioemosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditunjukkan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal. Selanjutnya, pengaturan kondisi ruangan kelas. Pengaturan kondisi kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana dan kondisi belajar di dalam kelas agar menjadi kondusif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan usaha dalam mengatur segala hal dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa hingga menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar terlibat secara maksimal dalam proses pembelajaran. Adapun pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Lingkungan fisik di kelas meliputi pengaturan ruang belajar yang didesain sedemikian rupa sehingga tercipta kondisi kelas yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk belajar dengan baik, seperti pengaturan meja, kursi, lemari, gambar-gambar, alat peraga, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, penataan ruang belajar sebagai sentral pembelajaran. Ruang belajar yang tertata dengan baik, guru akan leluasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap setiap aktivitas siswa. Pembelajaran yang efektif dapat bermula dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang menggairahkan. Untuk itu, diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya selama proses pembelajaran. Yang ketiga, penataan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Yang kelima, pemanfaatan media dan sumber belajar. Dengan menggunakan media komunikasi dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Dan yang terakhir, penciptaan atmosfer belajar yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Penciptaan iklim belajar yang kondusif dapat memperlancar proses belajar mengajar di kelas. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan penentuan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Aspek yang menjadi penekanan dalam penciptaan atmosfer belajar yang kondusif yaitu penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan. Mari kita simak penjelasan berikutnya.
Aspek pertama adalah menyenangkan. Supaya kemalasan tidak terjadi di dalam pembelajaran, harus menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan di sini bukan berarti bersenang-senang atau mengharuskan siswa untuk tertawa terbahak-bahak. Menyenangkan di sini berarti proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana menyenangkan dan mengesankan, serta menarik minat siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai. Untuk mewujudkan proses belajar yang menyenangkan, guru dituntut untuk mampu mendesain materi pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan siswa secara aktif, seperti simulasi, game, tim quiz, role playing, dan sebagainya. Dalam konteks pembelajaran menyenangkan, siswa lebih diarahkan untuk memiliki motivasi tinggi dalam belajar dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Aspek yang kedua, mencerdaskan. Mencerdaskan bukan hanya terkait dengan aspek kognitif, melainkan juga dengan kecerdasan majemuk. Strategi pembelajaran dengan memberdayakan kecerdasan pada hakikatnya adalah upaya mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai kompetensi tertentu yang dituntut oleh kurikulum. Dengan menggunakan teori kecerdasan majemuk, memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran inovatif yang relatif baru dalam dunia pendidikan. Meskipun demikian, tidak ada rangkaian strategi pembelajaran yang bekerja secara efektif untuk semua siswa. Strategi pembelajaran ini pada praktiknya adalah memacu kecerdasan yang menonjol pada diri siswa secara optimal dan berupaya mempertahankan kecerdasan lainnya pada standar minimal yang ditentukan oleh lembaga atau sekolah. Selanjutnya, dalam pengaturan ruang kelas, yang pertama adanya ventilasi dan tata cahaya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ruang kelas adalah yang pertama, adanya ventilasi yang sesuai dengan ruang kelas. Nah, ventilasi di sini maksudnya seperti lubang angin yang mempengaruhi suatu ruangan gitu. Dan ventilasi tersebut juga harus diperhatikan mengenai seberapa banyak jumlah siswa di dalamnya, karena apabila ventilasi yang tidak sesuai dengan jumlah manusia yang ada di dalamnya, maka akan mengakibatkan rasa pengap, bahkan sampai tidak nyaman kepada siswanya. Nah, ventilasi di sini sangat diperhatikan, dan mengenai jumlah siswa juga saling berkaitan. Apabila ventilasinya mencukupi, maka dapat memberikan lebih rasa aman dan rasa nyaman kepada siswa. Selanjutnya, sebaiknya tidak merokok. Nah, dalam hal ini biasanya lebih kepada guru yang mengajar di dalam kelas, karena dapat kita temui gitu beberapa guru terkadang merokok di dalam kelas. Nah, hal itu merupakan suatu hal yang tidak patut untuk dicontoh, karena kita tahu sendiri asap rokok sangat berakibat, apalagi kepada anak-anak gitu. Selanjutnya, pengaturan cahaya perlu diperhatikan. Nah, di pengaturan cahaya itu sendiri, biasanya kita suka memakai proyektor atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan animasi atau penampilan-penampilan video seperti itu. Nah, cahaya-cahaya di sini sangat perlu diperhatikan. Apabila kita mau menampilkan video tetapi cahaya tidak mendukung, kan tidak efektif seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, masuknya dari arah kiri, jangan berlawanan dengan bagian depan. Nah, mungkin kita sudah cukup tahu ya kondisi-kondisi di kelas, situasi-situasi kelas atau bentuk-bentuk kelas di sekolah itu sudah satu model gitu. Tidak mereka memikirkan bagaimana agar tidak mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar seperti itu. Selanjutnya, poin kedua yaitu pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas. Nah, yang pertama yaitu siswa bergiliran membersihkan kelas. Nah, maksudnya di sini biasanya di setiap kelas itu terdapat yang namanya jadwal piket. Nah, fungsi dari jadwal piket itu sendiri adalah apa sih? Yaitu untuk membersihkan kelas secara bergiliran atau secara bergantian di setiap harinya. Nah, fungsinya agar siswa dapat belajar dengan kondisi kelas yang bersih di setiap harinya. Maka dari itu,
dibuatkannya jadwal piket agar siswa tidak merasa begitu terbebani karena dilakukan secara berkelompok di setiap harinya. Nah, yang selanjutnya, guru memeriksa kebersihan dan ketertiban kelas. Nah, fungsi guru di sini mengontrol di setiap harinya apakah kelas tersebut bersih, apakah siswa di dalam kelas dapat mengelola kelasnya dengan baik, agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di setiap harinya dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yang poin ketiga yaitu penataan keindahan. Dalam penataan keindahan ini, pada poin A yang pertama memasang hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif. Nilai edukatif yang seperti apa? Misalnya, hiasan dinding seperti foto-foto presiden, foto para pahlawan, teks proklamasi, peta, atau globe. Nah, hal ini mengapa disebut nilai edukatif? Karena dapat kita ketahui sekolah merupakan suatu insan edukatif ya, atau pendidikan. Maka dari itu hiasan-hiasan yang ada di dalam kelas harus mengandung kebermanfaatan atau memiliki nilai edukatif sendiri. Seperti misalnya apa sih? Seperti misalnya yang telah saya sebutkan, yaitu peta atau globe. Nah, hal itu kita dapat pakai untuk menunjang pembelajaran di kelas mengenai pembelajaran peta atau globe dan semacamnya. Dan selanjutnya poin B yaitu mengatur tempat duduk siswa, lemari, rak buku dan semacamnya secara rapi. Nah, di dalam pengaturan ruang kelas yang memiliki nilai keindahan, pengaturan lemari, pengaturan tempat duduk, pengaturan dinding dan lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang penting, karena apabila kita tidak mengaturnya dengan rapi, maka akan mengganggu kenyamanan di kelas. Ketika kita dapat mengelolanya dengan rapi, maka nilai keindahan dapat, belajar di kelas juga nyaman dan lain sebagainya. Nah, sedangkan poin terakhir yaitu merapikan meja guru dengan memakai taplak meja, vas bunga, dan lain sebagainya. Sudah tidak asing lagi ya ketika meja guru di setiap kelas pasti memiliki taplak meja, minimal taplak meja dan vas bunga. Mengapa demikian? Karena dapat terlihat rapi gitu. Selayaknya sekolah-sekolah di Indonesia memakai taplak meja dan vas bunga untuk memiliki nilai estetika, keindahan, dan kerapihan. Selanjutnya yaitu pengaturan ruang duduk. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, siswa memerlukan tempat duduk yang nyaman dan aman dipakai. Karena jika siswa duduk selama berjam-jam dengan bangku yang tidak nyaman dipakai, maka siswa bahkan akan merasakan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu konsentrasi dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, tempat duduk di sini sangat perlu diperhatikan untuk kenyamanan siswa di dalam kelas. Nah, di dalam pengaturan ruang duduk itu sendiri terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dilihat dari segi kenyamanan. Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk, tetapi jika memang memadai maka tidak masalah. Nah, tempat duduk di sini harus cukup enak digunakan. Dilihat dari alas yang harus datar dan jangan sampai miring, memiliki sandaran, tidak terlalu ke depan atau tidak terlalu ke belakang, dan tempat duduk dan meja untuk menulis itu harus memadai. Nah, maka dari itu dalam segi kenyamanan ini kita bisa lihat mengapa sih meja atau kursi tingkat anak TK, tingkat anak SD, SMP, dan jenjang-jenjang ke atas lainnya itu berbeda. Nah, karena melihat dari siapa yang mendudukinya di dalam kelas itu untuk kenyamanan siswa itu sendiri. Maka dari itu, kita sering melihat perbedaan-perbedaan tempat duduk di setiap jenjang sekolah. Nah, yang kedua yaitu dari segi keamanan. Guru ataupun siswa yang menduduki tempat duduk tersebut harus memiliki rasa aman di saat menduduki, sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh bahkan celaka. Nah, di dalam hal ini apalagi tingkat sekolah dasar ya yang sering bercanda antara siswa dengan siswa, maka dapat
eh, menambah kekhawatiran akan jatuh dari bangku atau hal-hal lainnya yang celaka yang disebabkan dari bangku yang tidak memadai. Maka dari itu, bangku yang atau kursi yang disediakan di sekolah harus benar-benar memiliki rasa aman, bahkan rasa nyaman yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir yaitu dapat diperhatikan dari segi ukuran. Nah, agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya perlu memerhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meja atau kursi guru lebih tinggi dibandingkan meja atau kursi siswa. Karena mengapa demikian? Karena untuk agar guru mudah memantau atau mengawasi kegiatan belajar mengajar di kelas, terutama untuk mengawasi siswa-siswa yang sedang belajar. Nah, dalam hal itu juga, meja dan kursi siswa maupun guru sebaiknya dibuat secara terpisah karena untuk memudahkan mobilisasi di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya yaitu bentuknya sederhana, kokoh, dan bahannya kuat. Nah, di dalam hal ini sudah tidak asing lagi ketika dalam pembuatan tempat duduk, meja, dan sejenisnya itu harus menggunakan bahan-bahan yang kuat, bahan-bahan yang kokoh untuk ketahanan dan kenyamanan, bahkan keamanan saat pemakaian. Dan yang ketiga yaitu ukuran daun meja biasanya 100 dikali 50 cm. Itu merupakan ukuran standar yang biasanya terdapat di sekolah-sekolah. Dan yang keempat, tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa. Dan yang terakhir, tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Nah, mengapa demikian? Karena hal tersebut menyesuaikan seberapa tinggi siswa, menyesuaikan seberapa siswa mana yang akan menduduki gitu. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, meja dan kursi di setiap jenjang pendidikan itu berbeda karena harus menyesuaikan dengan siapa yang akan menduduki meja atau siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan ini merupakan materi terakhir. Kurangnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan ada penayangan video terkait pematerian kali ini. Silahkan menyimak. Wassalam. Inilah teman-teman contoh kelas K13. Di atasnya itu banyak aksesoris atau karya-karya anak yang dipajang, ditempel, digantungkan. Itu semua hasil kreativitas mereka ya teman-teman ya. Nah, kita menuju ke pojok baca atau ini pojok literasi. Lihat, ini ada bukunya. Ini mading kelas. Ini tempat duduk pembelajaran K13 selalu berubah-ubah ya teman-teman ya. Jadi selalu berubah-ubah. Ini baru saja kemarin berubah bentuk, sekarang menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak ada patokan mau seperti apa, mau buat lingkaran, persegi, atau letter U, letter L. Terserah kita ya semuanya ya teman-teman. Lihat, di pojok-pojok kelas itu banyak hasil karya anak. Ada madingnya, pojok baca. Nah, yang di atas ini semuanya karya-karya anak yang membuatnya. Ini salah satu contoh kelas K13 juga ya teman-teman ya. Walaupun terbuat dari panggung atau dari papan, tapi kelas ini saya rasa juga kreatif ya teman-teman ya. Tidak kalah dengan sekolah gedung. Walaupun sekolahnya dari papan, tapi kelasnya bersih, teratur. Nah, ada gantungan. Nah, seperti ini ada tanaman.
dibuat seperti ini papan tulisnya, dikasih bendera, dikasih kupu-kupu. Lihat teman-teman, ini bentuk meja siswa sesuai dengan pembelajaran K13. Jadi bentuknya itu bervariasi ya teman-teman. Bentuknya bervariasi, berubah-ubah. Nanti takutnya anaknya bosen dengan tempat duduk yang seperti itu saja. Jadi divariasikan. Selalu berubah, jadi setiap minggunya selalu berubah tempat duduknya. Dan bentuk mejanya pun variasinya selalu dirubah-rubah. Ini dinding penuh dengan karya-karya anak, hasil-hasil karya anak. Nah di sini ini mading kelas. Ini pojok baca atau pojok literasi. Ini tempatnya teman-teman. Ini tempat bacanya. Ini ada kantong kreativitas anak. Jadi setiap anak itu mempunyai kantong kreativitas. Nah, nanti tugas-tugasnya itu dimasukkan ke kantong kreativitas. Seperti ini teman-teman. Sistem pencernaan manusia. Banyak sekali teman-teman judulnya. Dan tugas anak pun berbeda-beda, nanti dimasukkan sesuai dengan tugas mereka dan kantong namanya masing-masing. Bank soal, ada bank soal. Nanti di sini tempatnya bank soal. Ini pojok atau tempat buku, pojok literasinya. Ini buku-bukunya teman-teman ya. Jam datang siswa. Jadi semua siswa itu mempunyai jam datangnya masing-masing. Nanti diatur di sini ya teman-teman ya. Seperti ini, sungguh kreatif ya teman-teman ya. Ada ranting-ranting yang digantungkan nama-nama siswanya atau karya-karyanya nanti. Ini ada pohon literasi, pohon literasi ya teman-teman. Waduh, sungguh indah sekali. Sungguh indah sekali. Mading kelas. Ini teman-teman bentuk mejanya, bentuk tempat duduknya. Walaupun kelasnya masih terbuat dari kayu atau gedungnya masih terbuat dari kayu, belum gedung yang dipermanenkan, tapi kelasnya tidak kalah dengan kelas sekolah gedung. Lihat teman-teman, kreatif sekali. Ini contoh kelas K13. Ini salah satu contoh. Masih banyak lagi ya teman-teman ya. Terima kasih.